Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, oh iya, kenalkan dulu, saya Rino. Hari ini kita mau bicara yang ringan-ringan saja. Kita ada mau diskusi tentang beberapa hal yang sempat viral kemarin. Ada beberapa hal yang viral. Terus saya hari ini ditemani sama Mas Fajar. Halo Mas Fajar, gimana kabar hari ini? Halo Mas Rino, Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Rino kabarnya? Ya, saya kayak gini lah Mas, masih di rumah, santai-santai, jadi pengangguran sementara ini. Moga-moga situasi cepat membaik ya. Karena mungkin kita tetap ingat juga untuk patuh sama anjuran pemerintah, stay at home, terus tetap jaga jarak di social distancing dan sebagainya. Karena pandemi ini memang sangat berbahaya lah. Ya, untuk pembicaraan kita hari ini, apa ya, kira-kira saya sih kemarin kan sempat melihat beberapa hal yang viral ya kemarin ya. Salah satunya pembicaraan jaring Superman is Dead (SID) dengan Cipeng, Dr. Tirta, soal teori konspirasi. Jadi mereka bicara tentang jaring, melontarkan isu tentang teori konspirasi. Beberapa hal yang mungkin jadi sorotan adalah bahwa ada orang yang memanfaatkan situasi pandemi ini dalam di dunia ini dari sisi bisnis. Untuk Mas Fajar sendiri, kita bicara pertama soal pemahaman teori konspirasi itu sendiri. Teori konspirasi itu sendiri menurut Mas Fajar gimana ya? Sepengetahuan Mas Fajar saja. Apa ya? Menurut saya sih konspirasi itu dibuat karena ada sesuatu pihak atau beberapa kalangan yang tidak percaya bahwa adanya suatu isu atau suatu pandemi yang terjadi baik di ekonomi, politik, sosial maupun isu-isu yang lainnya. Pihak yang tidak percaya itu selalu apa ya? Bukan selalu, seperti menghubungkan hal-hal yang mungkin bagi orang awam terlihat tidak mungkin. Jadi sebenarnya sih teori konspirasi menurut saya juga nggak semuanya bagus dan nggak semuanya juga jelek. Soalnya ketika kita memahami apa kita membaca tentang teori konspirasi, di situ kita menambah pandangan atau melihat suatu isu itu dari sisi yang lain yang ya dari sisi yang para teori konspirasi itu dibuat gitu loh Mas. Ya, kalau 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 menurut Mas Fajar gitulah, isu-isu yang kemarin sempat viral itu, yang diangkat oleh Bli Jaring itu, eh, arah pemikiran Bli Jaring itu, si Bli Jaring itu sendiri itu kemana sih sebenarnya gitu loh? Maksudnya kenapa dia sampai mengangkat isu tentang teori konspirasi? Kalau kalau saya tadi Mas Fajar mengungkapkan tentang teori konspirasi menurut Mas Fajar ya. Kalau menurut pandangan saya yang mungkin saya baca untuk udah beberapa tahun yang lalu yang ya waktu saya masih S1 lah, masih belajar, dan saya pikir konsep eh, teori konspirasi itu sendiri sebenarnya mengajarkan kita untuk berpikir kritis gitu loh. Jadi ada isu yang diangkat. Setelah itu isu itu dimunculkan agar orang melihat melihat seperti Mas Fajar tadi bilang, melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Kalau saya bilang teori konspiratif sendiri kan, kalau kita bicara teori, kita ungkap lagi, teori itu kan sebenarnya sesuatu kajian ilmiah yang sudah ada penelitian tentang hal itu, bahwa hal itu bisa bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kalau teori sebenarnya kan. Sedangkan kalau teori konspirasi itu sendiri sebenarnya menurut saya itu baru bagian dari opini ya. Sebuah pemikiran bahwa melihat masalah, melihat isu, melihat problem dari sudut pandang yang lebih kritis sebenarnya. Jadi
kita melihat satu hal itu tidak bisa saklek dari satu sudut pandang saja kayak gitu. Walaupun sebenarnya teori konspirasi ini juga kalau saya sendiri nyebutnya belum bisa disebut sebuah teori karena tidak ada hal empiris yang bisa belum ada hal empiris yang bisa membuktikan bahwa teori ini benar gitu. Kalau kita kembali ke hal yang viral kemarin itu kan seperti ya mungkin Mas Fajar udah nonton videonya seperti apa. Iya Mas, sudah. Terus konsep yang dilemparkan oleh Jering sendiri kan bahwa dia tidak percaya berpikir bahwa ada orang yang memanfaatkan situasi pandemi ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kepentingan-kepentingan bisnis, untuk kepentingan-kepentingan ada kepentingan global yang apa namanya mempengaruhi si apa kejadian-kejadian yang ada di pandemi ini. Untuk menurut Mas Fajar sendiri, kita melihat dari sudut pandang Mas Fajar tentang pernyataan Jering dan Dokter Tirta ya, Mas Cipeng kemarin. Menurut Mas Fajar sendiri gimana? Eh, Ketika Jering ngomong tentang konspirasi tersebut, menurut saya sih ada hal-hal yang kalau kita pikirkan lagi tuh kayak, oh mungkin ya, kayak mungkin ini bisa terjadi nih di Hmm. apa Di masa masa yang pandemi akan ini datang gitu. gitu gitu. Nah, ya itu sih balik lagi Mas kayak apa ya, tentang konspirasi ini kita juga harus banyak-banyak mencari informasi. Jadi kemarin Jering juga mengatakan jangan percaya sama dirinya, jangan percaya sama Cipeng, jangan percaya sama media mainstream. Pokoknya kita juga harus mencari informasi-informasi sendiri gitu loh Mas. Jadi jangan terpaku sama omongan seseorang, omongan media mainstream atau berita-berita yang itu. Soalnya ketika kita percaya, ya kita bisa apa ya? Ketika kita percaya media mainstream dan memang itu beritanya hoax, kan kita terbawa arus untuk apa sih yang dihasilkan, kita jadi takut lah. Sebenarnya kan pandemi ini ya nggak perlu ditakutkan juga, tapi kita juga perlu waspada gitu loh Mas. Iya, Sejauh ini sih kayak gitu. ya kalau sudut pandang saya sendiri soal itu apa namanya media mainstream yang kemarin juga sempat didiskusikan oleh Jering yang banyak Jering mengkritik tentang apa namanya media media mainstream yang apa terkesan menakuti. Ya kalau kalau kita bicara konsep media kan di situ ada bisnis ya Mas ya. Bahwasanya apa yang Iya Mas. dimunculkan dalam apa media itu adalah sesuatu yang ingin dibaca oleh apa orang gitu. Jadi konsep media itu sendiri kan mereka ada bisnis. Jadi orang-orang kita juga cenderung lebih tertarik dengan hal-hal yang apa namanya terkesan eh, clickbait. Jadi konsep media mainstream tentang bisnis itu sendiri kan jelas mereka butuh profit, makanya mereka memberikan title, terus memberikan apa judul, memberikan apa namanya pemberitaan dan sebagainya. Bukan saya tidak berpikir kalau semua media memberikan informasi itu hoax. Cuman di sisi lain ada yang harus kita kritisi bahwa mereka memberikan informasi seakan-akan ini sangat menakutkan dan itu malah berpengaruh kepada pemikiran orang-orang tentang COVID itu sendiri gitu loh. Jadi itu kan berpengaruh juga pada psikologi psikologi masyarakat kita yang akhirnya terjadi penurunan apa namanya imunitas dan Imunitas. sebagainya. Oh. Ya. Jadi konsep apa namanya media itu sendiri sebenarnya kalau saya lebih tertarik, memang saya tertarik memang sama konsep pemikiran itu karena saya pikir kita juga harus mulai belajar gitu. Jadi kan masyarakat kita juga kalau kita lihat dari sudut pandang yang kita ketahui, masyarakat kita itu lebih apa mengetahui sesuatu itu setengah-setengah. Jadi berbahaya kita punya knowledge, punya pengetahuan, punya apa pemahaman tentang suatu hal itu setengah-setengah. Jadi
mereka itu lebih lebih percaya pada sesuatu yang mereka mereka setujui gitu loh. Bukan melihat satu masalah dari sudut pandang yang mungkin tidak tidak yang mungkin bertentangan dengan apa yang ingin mereka ketahui. Jadi mereka tidak mendapatkan experience baru sebenarnya, tidak mendapatkan knowledge baru, tidak punya pengetahuan baru karena mereka berhenti mengetahui sesuatu yang mereka anggap, oh ini seperti pemikiran saya. Jadi inilah yang ingin saya katakan, bukan melihat dari hal masalah itu dari sudut pandang yang lain. Kalau menurut Mas Fajar gini gimana ya? Eh, Melihat gimana ya fenomena Mas? masyarakat kita, society kita itu mereka lebih Oh, suka melihat mendengar atau membaca sesuatu yang mereka mereka inginkan gitu loh, bukan mereka harus dapatkan dari informasi itu. eh, ya Mas. Ya mungkin kebiasaan juga di masyarakat kita, mungkin di masyarakat global ya Mas. Ketika mendapatkan suatu berita yang headline-nya sangat menarik dan digoreng sedemikian rupa biar orang akhirnya mau mencet berita itu, mengeklik. Nah, di situ padahal beritanya belum tentu semuanya benar dan belum tentu semuanya juga salah gitu loh. Ya, memang mungkin itu salah satu strategi juga dari pihak media mainstreamnya. Sekarang kalau misal emang nggak digoreng, nggak dibikin headline yang wah gitu kan, orang juga nggak bakalan baca juga berita yang mereka hasilkan gitu loh, Mas. Jadi ya itu yang mereka jual gitu. Menurut saya sih itu, Mas. Jadi emang apa ya? Ya mau nggak mau media juga seperti itu cara menjual beritanya dengan headline yang wah, dengan mungkin tagline apa segala macam dengan title yang intinya kayak menggoda untuk dibaca gitu loh, Mas. Ya, ya. Untuk saya sendiri memang saya bukan berarti masyarakat kita itu tidak cerdas. Masyarakat itu cerdas, cuman mereka tidak mau belajar lebih untuk mengetahui apa yang terjadi sekarang. Jadi konsepnya mereka ingin melontarkan sesuatu yang mereka ingin sepakati, yang mereka sudah sepakati sebelumnya. Jadi konsep jaring mengeluarkan isu baru, isu tentang teori konspirasi itu sendiri sebenarnya saya setuju karena itu mengarahkan kita untuk itu sebenarnya critical thinking, berpikir kritis dan sebagainya. Dan untuk media mainstream sendiri saya tidak mengatakan bahwa media mainstream itu berbicara semuanya hoax, semuanya bohong atau Ya, atau semua hal yang dibicarakan oleh media itu tidak benar kayak gitu. Sebenarnya kita lebih 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 kita dengan munculnya isu-isu tentang teori konspirasi ini sebenarnya kita dipantik atau dicoba untuk melihat suatu hal dari sudut pandang yang lain. Kita harus mulai berpikir kritis, kita harus bisa berpikir tentang apa ya, melihat sesuatu itu bukan hanya keinginan kita saja gitu. Jadi kita harus mulai bisa juga memfilter karena mungkin kalau pengetahuan kita cukup dan kita mau belajar lagi dan lagi tidak merasa cukup dengan pengetahuan yang ada kan, kita harusnya mencari tahu lagi bagaimana sih sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu kan dari pengetahuan. Kita harus bisa juga dari situ juga kita bisa memfilter apa sih yang benar, mana yang salah gitu. Kalau saya sih seperti kata Mas Fajar tadi, kalau konsepnya kita untuk belajar sebenarnya ini sangat baik. Ini bagus ada isu seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau menurut Mas Fajar seperti apa ya? Maksudku, menurut saya itu konsep yang bisa ditawarkan untuk masyarakat tentang isu teori konspirasi yang muncul di masa pandemi ini seperti apa gitu. ya Mas, kayak teori konspirasi selama pandemi ini kan emang sangat beragam ya Mas ya. Yang Mm-mm. dari awal era pandemi itu seperti ini COVID sebenarnya senjata biologis yang diciptakan oleh China dan
company-company-nya. Pokoknya ada lagi sekarang yang tentang apa konspirasi 5G yang nantinya bakal dipasangin chip di Oh setiap iya iya iya. orang. Ya yang Bill Gates itu ya. Iya iya iya. Iya. Iya, jadi macam-macam konspirasi yang timbul akibat pandemi ini. Menurut saya sih untuk sekedar bacaan mungkin bagus ya Mas, untuk kita juga bisa membuka pandangan kita, melihat sisi dari sini, melihat sisi dari sini gitu loh Mas. Terus Hmm. kayak apa ya? Tapi jangan juga kita menghilangkan fakta yang udah ada. Soalnya juga kita lihat sendiri bahwa COVID itu ada Mas. Jadi percaya konspirasi dengan itu juga nggak serta-merta menghilangkan empati kita terhadap sesama manusia bahwa Iya iya iya. COVID itu memang ada gitu loh. Terus ya kalau bagi saya sih teori-teori yang muncul sebenarnya kayak hiburan aja Mas. Buat saya nambah-nambah bacaan. Iya iya. Saya setuju sih sebenarnya konsep itu kan ya itu tadi seperti saya tadi udah ngomong kalau kita itu diajak untuk berpikir kritis. Kita tidak bisa menghentikan Ya, mengeluarkan satu opini dari satu sudut pandang ya. Konsep yang muncul dari yang isu yang diangkat oleh Jaring sendiri sebenarnya saya menarik gitu. Itu menyuruh kita untuk apa namanya paling tidak at least ada hal lain yang kita bisa lihat dari keadaan yang sekarang. iya Mas, benar Mas. Ya, mungkin cukup sekian ya Mas Fajar. Kita bisa ngobrol lagi lain waktu karena ini kita ini mau sahur nih. Jadi Oh iya, udah waktunya sahur jam ini. berapa ini Mas? Ini sudah setengah 3 pagi. Oke, Oh iya. terima kasih Mas Fajar buat Iya Mas, waktunya. siap sama-sama Mas. Terima kasih Iya, udah ngajakin ngobrol. oke. Oke, buat teman-teman tetap stay at home, tetap di rumah aja, terus tetap patuhi apa namanya anjuran pemerintah, ada social distancing dan sebagainya. Stay healthy, and terima kasih uh, untuk apa telah menonton video ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.